Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Gimana sobat, untuk kondisi saat ini kita kurang lebih setahun berdampingan hidup dengan virus corona atau COVID-19. Tentunya kita tidak mau kalah dan jangan mau kalah dengan namanya COVID. Kita tetap jaga kesehatan, jaga imun, ikutin semua aturan pemerintah dan anjuran pemerintah. Cuci tangan, pakai masker kalau pergi, dan mandi segera. Sobat, COVID-19 adalah virus yang sangat mematikan dan sampai saat ini belum ditemukan obat penawarnya atau obat penyembuhannya. Dan beberapa hari yang lalu, pemerintah DKI melalui Bapak Gubernur Anies Baswedan memberlakukan PSBB ketat untuk menjawab akibat semakin tingginya kasus-kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Setelah berjalan beberapa bulan, pemerintah pusat memberlakukan new normal, kemudian diikuti oleh pemerintah daerah dengan istilah PSBB transisi. Tapi akibatnya yang terpapar pandemi itu malah semakin meningkat dan semakin bertambah. Akibatnya semua rumah sakit dipenuhi dengan pasien COVID-19 dan informasinya kalau ini dibiarkan rumah sakit tidak akan bisa menampung. Maka dari itu pemerintah memberlakukan kebijakan dengan memberlakukan kembali PSBB ketat dengan tujuan untuk menurunkan yang terpapar COVID-19. Kalau kita melihat nengok ke belakang tentang rumah sakit atau tempat-tempat karantina yang khusus menangani COVID-19 atau Corona, kita tentunya teringat dengan Wisma Atlet yang terletak di Kemayoran, yang awalnya sebagai tempat menginap para undangan yang saat itu kita menjadi tuan rumah Asian Games, sekarang berubah menjadi tempat karantina bagi masyarakat yang terkena COVID-19. Oke sobat, jangan lupa ikutin video ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe. Dan bagi sobat yang kebetulan pertama kali menemukan video ini, jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak dengan memberikan komen. Tentunya komen-komen yang sifatnya membangun. Oke sobat, kita jalan-jalan ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sobat, beginilah kondisi jalanan di Jakarta pada saat pemberlakuan PSBB ketat beberapa minggu yang lalu. Nah, ini adalah saya ambil di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur bypass, tepatnya di daerah Rawasari. Dengan kondisi ini membuktikan bahwa Jakarta masih sibuk walaupun ada peraturan PSBB ketat. Dan semoga saja dengan kondisi seperti ini tetap menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar pandemi tidak menyebar atau menambah lagi. Laju pertumbuhan jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan tempat tidur. Pelonggaran pergerakan orang dikenal dengan sebutan PSBB transisi sejak awal Juni lalu telah meningkatkan laju penularan virus tersebut di Jakarta ini. Maka dari itu, pemerintah dengan sangat terpaksa memberlakukan PSBB ketat untuk menekan laju pertumbuhan COVID. Hingga awal September, kapasitas tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID di Jakarta sudah hampir 80% yang terpakai. Mungkin itulah dasar kebijakan pemerintah memberlakukan kembali PSBB ketat dengan tujuan untuk menekan penyebaran. Tentunya kita sebagai warga yang baik harus mendukung. Kalau nggak mendukung,
berjalan sendiri-sendiri, mustahil COVID akan terhenti atau hilang. Makanya semoga aja dengan pemberlakuan ini kita masyarakat lebih sadar dan pemerintah harus lebih getol, lebih kejam lagi menerapkan aturan-aturan sanksi agar bisa berjalan dengan sukses. Karena kalau didiemin ya nggak selesai-selesai. Pemerintah sudah berusaha memfasilitasi atau menambah jumlah rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 ini, yaitu dengan memanfaatkan kembali bekas Wisma Atlet yang sempat tidak terpakai. Mungkin sobat semuanya belum lupa, yaitu pada saat awal 2018 menjadi saksi kelahiran Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat itu langsung menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Wisma Atlet dibangun untuk menjadi tempat istirahat para atlet menjelang Asian Games 2018. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah ajang tersebut. Tidak sedikit atlet-atlet yang memuji fasilitas di Wisma Atlet Kemayoran. Bahkan saat panitia SEA Games 2019 di Filipina terkesan tidak siap, sejumlah atlet membandingkannya dengan Wisma Atlet Kemayoran yang begitu wah dan super nyaman. Hebat kan Indonesia? Dan saat ini saya berada di sekitar lingkungan Wisma Atlet yang sekarang berubah menjadi tempat karantina bagi pasien yang terpapar COVID-19.
Gimana sobat tempatnya? Enak kan? Asri. Dan di sekitar ini juga banyak taman-taman dan cocok sekali buat olahraga keluarga, terutama di hari Minggu atau hari libur. Pas banget. Tapi 2 tahun setelah penyelenggaraan Asian Games 2018, Wisma Atlet Kemayoran justru beralih fungsi dari yang tadinya merupakan tempat istirahat para atlet menjadi rumah sakit darurat virus corona. Saya berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas seperti apa Wisma Atlet yang sekarang. Kalau yang ini bukan Wisma Atlet tapi Rumah Susun Kemayoran. Tuh kan, rumah susunnya juga bagus dan keren. Nah, itu dia nampak gedung tinggi yang disebut Wisma Atlet yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi rumah sakit darurat yang merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19 atau tempat karantina bagi pasien atau orang yang terkonfirmasi COVID-19. Inilah Wisma Atlet di masa pandemi. Kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam bagi yang tidak berkepentingan. Makanya itu orang-orang pada ngintip dari pagar. Mungkin kangen dengan keluarganya atau mengkhawatirkan keluarganya yang sedang dirawat di sini. Dan inilah sobat, gedung Wisma Atlet yang dulunya merupakan bangunan megah dan nyaman yang berfungsi untuk menyambut para tamu dari seluruh Asia, ini berubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19, di mana ketika ada pasien, ketika rumah sakit lain tidak bisa menampung pasien COVID, maka dialihkan ke sini. Dan disinilah teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita dirawat, dikarantina untuk bisa sembuh, untuk agar bisa sembuh seperti sedia kala. Semoga aja negara kita cepat terbebas dari virus COVID-19. Tentunya dengan bantuan kita, dengan kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi aturan protokol kesehatan, mematuhi semua aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin kita bersama-sama untuk mengusir COVID-19. Insya Allah kita akan terbebas. Dan pada saat pemberlakuan PSBB ketat ini, bagi sobat semuanya yang tidak berkepentingan, mendingan gak usah keluar rumah. Di rumah saja, ngumpul dengan keluarganya. Boleh keluar kalau ada sesuatu yang mendesak, mungkin kerja, nyari maisah buat keluarga, ataupun ada keperluan yang sifatnya mendesak, ya nggak apa-apa sih keluar. Tapi kalau hanya untuk wisata, kemudian
yang sifatnya tidak mendesak, ya mendingan gak usah. Dan andai tetap keluar, jangan lupa pakai masker, banyak-banyak cuci tangan, dan jaga jarak. Baik sobat, demikian video dari saya. Apabila kurang berkenan atau dalam penyajiannya kurang sempurna, saya mohon maaf. Dan terima kasih buat sobat semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Untuk sementara itu dulu tentang COVID. Buat kita semuanya tetap waspada, ikutin semua aturan pemerintah, jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, seia sekata dengan pemerintah agar COVID bisa ditanggulangi dan kita tidak jadi bulan-bulanan atau sasaran bagi COVID-19. Karena kalau kita nggak kompak, itu sangat menguntungkan buat COVID. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.